Ini kisah novel Harvey York. Channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 201, sebenarnya itu bukan masalah besar. Ini hal yang baik, dan saya harap saya dapat mencapainya. Shana Iswell tersenyum bahagia. Dia tampak seperti orang tua yang baik dan hangat. Tapi Harvey York sedikit mengernyit. Shana tampil luar biasa dan eksentrik, tetapi tidak mudah untuk mengatasi pria tua yang licik seperti dia. Namun, Harvey masih tidak tahu apa motif Shana saat itu. Setelah memikirkannya sebentar, Harvey berkata dengan lembut, "Awalnya, jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, saya pasti akan memberikan janji saya segera. Tapi saya adalah orang yang selalu bertindak hati-hati, oleh karena itu, saya masih perlu mengatakan sesuatu sebelumnya jika tidak bertentangan dengan prinsip saya dalam hidup. Saya dapat memberikan janji." Shana tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, "Kamu memang cukup istimewa, dan aku suka itu. Karakter khusus seorang pemuda menunjukkan kemampuannya. Di sisi lain, seseorang yang selalu bertindak dengan patuh, itu berarti dia bahkan tidak punya apa-apa. Martabatnya sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti itu memiliki kesempatan untuk bangkit? Karena kamu cukup jujur denganku, aku tidak akan bersikap ramah sekarang. Apa pendapatmu tentang Nicewells?" The Nicewells berasal dari South Leigh. Ini adalah keluarga yang berfokus pada bisnis di bidang antik, dan mereka berteman dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Meskipun mereka selalu tidak menonjolkan diri, mereka memiliki banyak properti dan properti yang bagus. Ada sekitar kurang dari 3 keluarga yang mampu melampaui Nicewell di cahaya selatan. Selain itu, Nicewell menjadi keluarga yang lebih baik dan lebih berpengaruh dari keluarga kelas 2 selama masa guru Nicewell. Saya sangat mengagumi itu, Harvey berkata dengan tenang. Mengenai keluarga besar di South Leigh, dia cukup akrab dengan mereka sejak dia masih muda. Tentu saja, dia tahu tentang Nicewells. Keluarga York adalah keluarga paling menonjol di South Leigh. Karena itu, mereka selalu peduli satu sama lain. Keluarga yang mungkin menimbulkan ancaman bagi mereka. Shana tertawa terbahak-bahak. "Tuan, Anda memiliki pengetahuan dan wawasan yang begitu mendalam. Jika ada orang yang masih ingin mencap Anda sebagai sampah yang tidak berharga atau menantu yang masih hidup, saya akan menjadi orang pertama yang menampar mereka. Tapi omong-omong, aku tidak tahu mengapa kamu ingin hidup dalam persembunyian hanya dengan Zimmer. Kamu adalah orang yang cerdas, dan kamu harus tahu bahwa keluarga kecil seperti Zimmer tidak dapat menahanmu karena kamu berbakat orang dengan potensi tinggi. Pada saat yang sama, jika orang yang berbakat ingin bangkit suatu hari, dia membutuhkan semacam bantuan dan keadaan yang menguntungkan. Zimmer tidak dapat melakukan hal yang sepele. Bagaimana mereka bisa membantu Anda? Orang yang benar-benar cakap suka tidak menonjolkan diri. Tapi sebagai orang yang berpengalaman seperti saya masih berpikir bahwa lebih baik untuk mengungkapkan diri Anda yang sebenarnya jika Anda memang mampu, sehingga orang lain akan menyetujui Anda. Meskipun kita tahu bahwa krim selalu naik ke atas. Itu juga diakui secara universal bahwa memang ada contoh di mana bakat tidak diakui, meskipun ada di mana-mana, dan Anda tahu bahwa bakat mungkin juga tersembunyi. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Nicewell, apakah Anda ingin berinvestasi pada saya?" Harap berbicara dengan jelas. "Tidak, aku tidak tertarik berinvestasi padamu." Shana menatap Harvey, menatapnya dengan intens. "Saya ingin membiarkan Anda mengambil alih seluruh Nicewells." Harvey mengerutkan kening dan berdiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Nicewell, terima kasih atas niat baik Anda, tapi saya pikir kontribusi saya terhadap Nicewells tidak banyak. Itu hanya akan menjadi lelucon jika Anda membiarkan orang luar seperti saya tinggal di Nicewells." "Siapa bilang kamu orang luar?" Demikian pula. Shana telah berdiri, dia menatap Harvey. "Aku ingin kamu menjadi menantu yang tinggal untukku. Mulai sekarang,
baik Rose dan keluarga Naiswell akan milikmu. Apa yang dia katakan di luar dugaan, siapapun, itu adalah kejutan besar, kakek. Rosalie tersipu dalam, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu secara langsung. Shani tampil cukup percaya diri, dan sepertinya dia memang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu karena dia telah mempersembahkan 3 hal kepada Harvey sekarang. Termasuk uang, kecantikan, dan kekuasaan. Bagaimana mungkin ada pria di dunia ini yang menolak godaan seperti itu? Harvey menghela napas. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Tolak itu." Bang! Cangkir teh di tangan Shan jatuh ke lantai. Dan Shan dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang mendalam. Saya tidak mengerti alasan mengapa Anda menolak tawaran ini. Anda akan dapat berjuang kurang dari beberapa dekade mengingat kemampuan Anda dan dukungan dari Naiswells. Selain itu, Anda bahkan mungkin mendapatkan status dan kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah memang kesempatan yang dirindukan banyak orang, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Shen mengerutkan kening. Kamu harus mengerti bahwa, jika yang lain mengetahui tentang kesempatan seperti itu, jumlah orang yang akan berlutut di depanku untuk memohon kesempatan seperti itu akan tinggi. Mereka bahkan mungkin mengantri dari sini sampai ke Paris di Prancis. Rosalie juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meski pemalu, dia merasa tidak ada pria yang akan menolak tawaran seperti itu, mengingat penampilan, sosok tubuh, karakter, dan wataknya. Tapi pria itu menolak tawaran seperti itu. Tuan Naiswell, Anda benar. Kondisinya memang cukup menggiurkan dan mungkin sangat menarik banyak orang, Harvey berkata, tapi aku sudah menikah. Itulah alasannya, dan itu sangat sederhana. Saya sudah menikah, tidak peduli seberapa bagus atau menggoda kondisimu, mereka tidak akan bisa menggodaku. Faktanya, keluarga Naiswell memang memiliki jumlah properti, tetapi hal-hal itu tidak ada artinya bagi Harvey. Jika dia mau, dia selalu bisa kembali ke Yorks dengan keluarga paling menonjol di Southgate sebagai pilihannya. Mengapa dia ingin mencari yang terbaik kedua? Mereka hanya Simmer. Lagi pula, aku mendengar bahwa ibu mertuamu telah memaksamu untuk bercerai beberapa kali. Mengapa kamu harus merawat keluarga seperti itu? Shen bingung. Bab 202. Saya tidak tertarik dengan Simmer. Tetapi istri saya adalah seorang Simmer. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tenang, harus mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwaku karena dia istriku. Itu alasan paling sederhana. Tuan Naiswell, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang karena istri saya masih menunggu saya di rumah. Setelah itu, Harvey tersenyum tipis pada Rosalie Naiswell, berbalik dan pergi. Shan Naiswell tidak menghentikannya. Dia hanya melihat punggung Harvey dengan beberapa perubahan pada ekspresi wajahnya. Dia hanya seorang pria, dan dia juga cukup muda. Tapi dia bisa begitu tenang dan acuh tak acuh ketika dia tergoda oleh uang, kekuasaan, dan kecantikan. Bagaimana bisa pria seperti dia memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi? Dia pria yang cukup gigih juga. Sepertinya dia bisa dengan mudah mendapatkan uang dan juga kekuasaan jika dia mau. Saat ini, dia tidak menginginkan hal-hal itu hanya karena dia tidak tertarik. Apakah itu karena kepercayaan dirinya? Atau apakah dia memiliki pendapat yang tinggi tentang dirinya sendiri? Pada saat itu, Shen mendapati dirinya tidak dapat melihat menembus Harvey. Meskipun Shen juga seorang pria yang agak agresif ketika dia masih muda. Dia tahu betul bahwa dia tidak begitu berani dan dominan seperti Harvey sekarang. Dia adalah menantu yang tinggal, dan dia dicap sebagai sampah yang tidak berharga oleh yang lain. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri dan sombong? Bahkan jika dia memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat dan wawasan mendalam dalam menilai hal-hal itu tidak terlalu penting bagi keluarga besar. Lalu apakah itu berarti pria ini memiliki lebih banyak rahasia? Setelah beberapa saat, Shen tersenyum tipis.
Seperti apa yang dia katakan sesudahnya dimaksudkan untuk Rosalie dan dirinya sendiri, anak kecil, aku tidak tahu mengapa kamu bisa begitu percaya diri. Tapi karena kamu begitu percaya diri, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Tapi aku yakin, kamu akan mengerti betapa kuat dan berpengaruhnya sebuah keluarga berusia 100 tahun. Lalu, kamu pasti akan datang dan memohon padaku. Shane tersenyum. Dia kemudian menatap Rosalie dengan percaya diri. Cucuku yang baik, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Terkadang, hal-hal seperti memancing, semakin lama kamu menunggu, semakin menarik dan memikat. Saat ikan mengambil umpan, kamu akan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kau harap Harvey tidak mengecewakanku? Kalau tidak, aku mungkin tidak akan menahan diri dan mencekiknya sendiri sampai mati. Shane tampil seperti orang tua yang luar biasa dan eksentrik. Dia baik hati dan baik hati. Tetapi jika dia benar-benar sesederhana itu, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan setinggi itu sekarang? Dia memberi Harvey kesempatan barusan, tapi Harvey tidak menghargai itu. Kemudian, mungkin tidak ada kesempatan seperti itu di masa depan. Pusat komersial Zimmers terletak di perbatasan kota tua di kota utama. Itu memiliki banyak keuntungan, satu-satunya kelemahannya adalah sistem lalu lintasnya agak buruk. Jalan-jalan kota dianggap kurang lebar karena berbagai macam alasan, sehingga truk-truk besar tidak bisa dikirim ke tempat itu. Saat ini, proyek pusat komersial telah dimulai secara resmi. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh Zimmer adalah mengangkut sejumlah besar bahan konstruksi ke tempat itu untuk memastikan kelancaran proyek. Tapi itu baru hari pertama. Sudah ada semacam masalah di zona konstruksi. Sekelompok besar orang telah pergi ke zona konstruksi. Mereka memukuli semua orang yang mereka lihat di sana dan menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Meskipun Zimmers melaporkan kejadian tersebut ke polisi untuk menyelesaikan masalah itu segera, orang-orang itu muncul lagi setelah petugas polisi pergi. Selain itu, mereka bahkan membakar tempat itu di tengah malam. Oleh karena itu, para pekerja di zona konstruksi sangat ketakutan dan mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Hari pertama ketika insiden itu terjadi, Zimmers mengadakan pertemuan darurat internal dan bahkan senior Zimmer juga menghadiri pertemuan itu secara langsung. Itu karena proyek pusat komersial sangat penting bagi Zimmer dan mereka tidak bisa membiarkan apapun merusaknya. Mandy, kamu yang bertanggung jawab. Apakah kamu mengetahui dengan jelas siapa orang-orang itu? Apa tujuan mereka? Apakah mereka menginginkan uang atau sesuatu yang lain? Senior Zimmer mengambil kursi kehormatan dan berbicara langsung. Pada saat yang sama, ekspresi wajahnya sedikit memburuk. Dia telah meminta Mandy Zimmer untuk bertanggung jawab penuh atas proyek itu. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa akan ada kekacauan besar pada hari pertama ketika proyek dimulai. Tentu saja, Mandy bertanggung jawab penuh atas hal itu. Mandy sedikit mengernyit dan berkata, "Kakak, saya telah meminta seseorang untuk menyelidikinya, tetapi saya masih belum menerima berita apapun untuk saat ini." Mandy, kamu adalah penanggung jawab proyek pusat komersial. Ini sangat berantakan. Bagaimana kamu tidak bisa menyelesaikannya sampai sekarang? Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Jika kamu tidak mampu, sebaiknya Anda mundur dari jabatan. Jangan membebani kami dan membahayakan proyek besar Zimmers. Zack Zimmer berkata dengan ramah dan tampak seperti dia peduli dengan situasinya. Mendengar itu dari Zack, senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Mandy, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kamu harus benar-benar mundur dari jabatannya." Mendengar itu, banyak orang dari Zimmer mencerahkan mata mereka. Mandy banyak berkontribusi sebelumnya. Jadi mereka tidak bisa tidak memihaknya dan berbicara untuknya. Tapi di luar dugaan mereka, Mandy tidak berniat membiarkan mereka melakukan beberapa jenis trik rahasia dan mendapatkan banyak keuntungan dari proyek itu. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak pendapat dan prasangka terhadapnya. Mendengar itu pada saat itu, banyak orang menjadi gempar.
Bab 203, Zack benar. Proyek pusat komersial adalah perhatian besar kami. Ini menyangkut masa depan Simmers. Kami tidak bisa membiarkan apapun merusaknya. Orang-orang yang membuat kekacauan mungkin ingin menggertakmu karena mereka melihat bahwa kamu hanyalah seorang gadis. Mungkin tidak akan ada banyak masalah jika kita mengubah penanggung jawab menjadi seorang pria. Mandy, apakah kamu takut? Jika kamu takut, beritahu kami pasti akan membantumu. Orang-orang dari Simmer itu tampak baik dengan niat besar pada saat itu juga. Tetapi mereka sangat ingin mendapatkan posisi sebagai penanggung jawab proyek pusat komersial. Mengenai masalah yang mereka hadapi saat ini, tidak ada yang mau memikirkan penyelesaian. Mereka memiliki anggapan bahwa Mandy Zimmer adalah orang yang menyebabkan masalah itu. Bahkan, jika dia mengundurkan diri dari jabatan itu, dia masih harus mengatasi masalah itu sendiri. Senior Zimmer tampak murung karena ketidakpuasannya yang mendalam. Awalnya, dia tidak terlalu berharap pada Mandy, tetapi dia tidak bisa tidak mempromosikan Mandy sebagai penanggung jawab proyek karena dia takut investasinya akan hancur lagi. Itu juga menyangkut martabatnya. Tapi Mandy bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu di hari pertama proyek dimulai. Dia memang cukup kecewa. Mandy, saya tidak peduli berapa banyak Anda telah berkontribusi pada Simmers. Tetapi saya perlu memberitahu Anda bahwa mereka yang memakai mahkota juga harus menanggung mahkota. Karena Anda sekarang adalah manajer proyek pusat komersial, Anda perlu untuk menyelesaikan pekerjaan Anda dengan baik. Anda harus segera mengatasi semua masalah. Jika tidak, jika saya dapat mempromosikan Anda sebagai manajer, saya juga dapat memecat Anda dari jabatan itu, kata senior Zimmer dengan dingin. Setelah Mandy mendengar itu, dia menjadi sangat cemas. Dengan susah payah akhirnya, dia mendapatkan dana investasi dan diangkat sebagai manajer proyek. Dia akan memberikan kendali penuh pada kemampuannya. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia mungkin akan dipaksa turun dari jabatannya karena masalah sepele yang membingungkan seperti itu di hari pertama. Kakek, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya sesegera mungkin, ucap Mandy pelan sambil menggigit bibir tipisnya. Pada saat itu, Zack Zimmer tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan puas, "Kakak, aku sudah lama meramalkan bahwa Mandy tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, aku meminta seseorang untuk pergi dan menyelidikinya dan untuk memahami seluruh kejadian secara menyeluruh. Tetapi karena Mandy adalah manajer proyek, tidak pantas bagi saya untuk berurusan dengan sesuatu di luar wewenang saya. Lebih baik dia menghadapinya sendiri." Mendengar kata-kata Zack, orang-orang dari Zimmer memandangnya dengan kagum. Bagaimana seorang wanita bisa berkuasa? Zack tentu jauh lebih baik dan luar biasa. Dia membantu menyelesaikan masalah besar bagi Zimmer secara diam-diam. Ternyata Zack memang lebih mampu. Dia cukup tegas dalam mengambil tindakan. Dia benar-benar orang yang melakukan hal-hal hebat. Seperti yang diharapkan, kita membutuhkan Zack untuk menangani semuanya. Jika Zack tidak ada di sini, aku khawatir masa depan Zimmer akan agak tidak menjanjikan. Mandy, kamu benar-benar perlu belajar dari Zack. Proyek pusat komersial tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia masih peduli dengan bisnis Zimmers. Kamu harus berterima kasih padanya. Jika kamu ingin membesarkan seorang putra, kamu harus memiliki anak seperti Zack. Pada saat itu, senior Zimmer berkata dengan kekaguman yang mendalam, "Zack, kamu melakukan pekerjaan yang cukup baik di sana. Kesan saya yang baik tentang kamu memang tidak salah." Zack merasa sombong, tapi dia tetap terlihat rendah hati karena dipuji oleh yang lain. Dia kemudian berkata, "Kakek, meskipun saya bukan manajer proyek pusat komersial, saya adalah cucu Anda dan saya juga pewaris sah Simmers. Apapun yang menyangkut Zimmer juga menjadi perhatian saya. Bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin? Siapa yang tidak melakukan apa-apa dan tidak peduli? Lalu, apakah kamu sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi?" Senior Zimmer tersenyum dan berkata, "Ya,
Benar ya, hanya sekelompok gangster yang berpikir bahwa Zimmer memperoleh terlalu banyak dana investasi, mereka hanya ingin mendapatkan sebagian dari itu. Tentu saja, mereka akan datang untuk tawar-menawar dengan Mandy mengenai bagaimana Anda akan menawar dengan mereka atau membayar mereka sejumlah uang. Saya tidak akan ikut campur dalam hal itu. Lagi pula, aku bukan manajer proyek dari pusat komersial, kata Zack dengan ekspresi wajah yang lembut. Apakah kamu mendengar itu? Senior Zimmer memelototi Mandy, betapa tidak bergunanya kamu. Sebaiknya kamu belajar dari Zack di masa depan. Karena dia telah membantumu menyelidiki kebenaran, kamu sebaiknya pergi ke sana secara pribadi untuk bernegosiasi dengan mereka. Jika mereka menginginkan uang, serahkan saja pada mereka, berharap jika itu hanya beberapa ratus ribu dolar, yang kita inginkan sekarang adalah kecepatan dan kepatutan. Apakah Anda mengerti itu? Mandy menatap Zack dengan ekspresi wajah yang rumit. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya dengan benar." Selesaikan dengan benar. Saat itu juga, Zack memiringkan kepalanya dan tersenyum licik dan dingin. Itu hanya akan terjadi jika Mandy pergi dan berbaring di tempat tidur Clove dengan sukarela. Jika tidak, insiden itu tidak akan pernah terselesaikan. Mandy, karena Anda akan menyelesaikannya, saya akan membantu Anda untuk mendapatkan janji dari mereka besok untuk waktu dan tempat tertentu. Anda dapat pergi dan menyelesaikannya secara langsung. Zack mencibir, "Ingat, alasan aku membantumu adalah karena kita berdua Zimmer." Setelah pertemuan, Mandy kembali ke kantor dengan ekspresi sedikit serius. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah dia mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, Zack mulai bertindak waspada terhadapnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Zack akan membantunya dengan kebaikan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya. Bab 204. Malam itu, Harvey York pulang lebih awal. Mandy Zimmer dipenuhi dengan banyak kebencian dan kemarahan ketika dia melihat Harvey yang tampak acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Lagi pula, dia pulang di tengah malam pada hari sebelumnya. Oleh karena itu, Mandy memelotatinya dengan tegas dan berbalik untuk memasuki kamarnya. "Bu, ada apa kali ini?" Harvey bingung, tidak mengganggu Mandy. "Tahukah kamu bahwa kamu masih perlu merawat istrimu? Katakan padaku, kemana saja kamu selama 2 malam ini? Kamu tidak mencuci pakaian atau membersihkan kamar mandi. Kamu bahkan tidak memasak makan malam. Apa yang kamu inginkan dariku?" Pada saat itu, Lilian Yates sedang menonton TV di ruang tamu. Pada saat itu, dia menatap tajam ke arah Harvey ketika dia mendengarnya. Karena Harvey menghabiskan $15 untuk membantu Mandy mengambil dana investasi dari York Enterprise. Lilian sedikit lebih baik padanya, tapi itu tidak jauh lebih baik. "Saya sibuk dengan pekerjaan," Harvey menjelaskan. "Seberapa sibuknya Anda? Jangan berpikir bahwa Anda pantas mendapatkan putri saya sekarang karena Anda mengendarai mobil bekas yang menyedihkan dan menjadi pengemudi orang lain. Biarkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena fakta bahwa putri saya memohon untuk belas kasihan dari saya akan menendang Anda keluar sejak lama." Lilian berkata dengan dingin, "Tapi aku tidak benar-benar memahaminya. Apa yang merasuki putriku baru-baru ini? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa masih ada harapan di dalam dirimu? Bagiku, kamu hanyalah seorang B bintang star yang putus asa." Harvey terdiam. Kapan posisi menjadi mobil bekas yang menyedihkan? Tapi dia masih mengangguk segera. "Bo, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Apa gunanya memberitahumu itu? Bisakah kamu menyelesaikannya?" Lilian memarahinya, tapi dia tetap melanjutkan. "Proyek pusat komersial yang digawangi Mandy dimulai kemarin. Apakah Anda tahu tentang itu?" "Ya, aku tahu itu." "Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu bahwa
Sejak malam sebelumnya, ada banyak orang yang pergi ke sana untuk membuat kekacauan tanpa henti. Tidak hanya mereka merusak bahan bangunan, mereka juga memukuli para pekerja di sana dan mengatur tempat terbakar juga. Mandy mengalami kesulitan karena itu. Dia memanfaatkan banyak koneksi, tapi dia tetap gagal menyelidiki kebenaran di baliknya. Berbicara tentang itu, Lilian menghela nafas sedih. Kenapa aku punya seonggok sampah yang tidak berguna seperti menantuku? Biasanya, hal semacam ini diselesaikan oleh laki-laki. Bagaimana kita bisa mengandalkan putriku? Dia menghela nafas. Lilian tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dalam pertemuan Zimmer. Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Menurutnya, jika Harvey mampu seperti suami yang lain, Mandy tidak harus menangani hal-hal itu secara langsung. Apakah seseorang melakukan sesuatu pada proyek pusat komersial? Itu adalah proyek yang didanai oleh York Enterprise. Betapa beraninya mereka. Harvey tampak serius. Hanya gangster yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang dia memiliki pengaruh dan kekuasaan atas hampir setengah dari gangster di Myung-hee. Jika mereka tidak mendapatkan persetujuannya, siapa yang akan melawan Zimmer? Mengapa tidak? York Enterprise berinvestasi di banyak properti. Selain itu, jika pusat komersial tidak dibangun dalam waktu yang ditentukan, keluarga Zimmer harus mengkompensasinya. Mengapa keluarga York peduli? Lilian menatapnya seolah-olah dia sedang melihat beberapa orang bodoh. Lupakan saja. Kenapa aku repot-repot mengatakan hal ini padamu? Cepat dan bersihkan kamar mandi sekarang. Jika tidak, aku akan kesal saat melihatmu. Lilian memarahinya lagi. Dia hampir berdiri dan menampar Harvey. Harvey sudah terbiasa dengan sikapnya. Jadi setelah berpikir sebentar, dia masih berjalan ke kamar tidur. Dia kemudian mengetuk pintu dan berkata, "Sayang, saya mendengar tentang kejadian itu dari ibu. Apakah Anda menemukan siapa perencana di baliknya?" Awalnya, Mandy sangat bingung. Pada saat itu, mendengar hal-hal itu dari Harvey, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia kemudian berkata, "Apakah menurut Anda, saya sangat berpengaruh dan kuat, bahwa aku sampai ke dasarnya hanya karena aku mau?" Namun, Zack berpura-pura baik dan mengklaim bahwa dia telah menemukan perencana di baliknya selama pertemuan keluarga hari ini. Harvey, tidakkah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mandy meminta pendapat Harvey secara tidak sadar. Itu karena dia mempercayai Harvey secara naluriah. Di sisi lain, dianggap beruntung jika Zack Zimmer tidak berusaha mencari-cari kesalahan pada dirinya. Kenapa Zack mau membantunya? Harvey sedikit mengernyit. Sekarang hampir setengah dari gangster di Myung-hee berada di bawah komandonya. Jika Tyson Woods mempelajari sesuatu, dia pasti akan laporkan ke Harvey pada saat pertama yang memungkinkan. Tetapi Tyson bahkan tidak menerima berita seperti itu. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa perencana telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menyembunyikan insiden itu. Jika itu masalahnya, bagaimana pewaris kaya yang boros seperti Zack bisa menyelidiki kebenarannya? Siapa yang coba dibodohi oleh Zack? Loh, apa yang Zack katakan? Harvey sedikit mengernyit. Kejadian itu jelas aneh. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu saya untuk menghubungi perencana besok dan memberitahu saya waktu dan tempat untuk bertemu dengan orang itu. Mandy juga mengerutkan kening. Semakin dia memikirkannya, semakin asing insiden itu. "Aku akan pergi bersamamu besok dan menjadi sopirmu," kata Harvey. "Baiklah." Setelah memikirkannya sebentar, Mandy tidak menolak tawarannya. Sikap Zack hari itu sangat aneh, karena itu akan jauh lebih aman untuk membawa Harvey bersamanya. "Kalau begitu, aku pergi sekarang." Harvey sedikit mengangguk, dan dia akan membuka pintu kamar tanpa sadar. Tidak terpikir olehnya bahwa Mandy akan mencengkeram lengan bajunya secara tiba-tiba. Harvey sedikit kewalahan. Apa yang ingin dilakukan Mandy? Mandy menunduk.
Dia sangat tersipu saat dia berkata, "Mengapa tidak? Kamu beristirahat di sini, di kamar tidur malam ini." Bab 205, sepertinya tidak pantas. Bukan? Harvey York tampak tenang, tapi nyatanya dia sangat gugup. Apakah itu berarti kita akan melakukan apa yang tidak berhasil kita lakukan pada malam pernikahan kita 3 tahun lalu? Saya sangat gembira. Kamu pergi dan mandi dulu. Kamar mandi di lantai bawah rusak dan belum diperbaiki. Mandy Zimmer segera mencari alasan. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian pergi dan mandi dengan cepat. Ketika dia melihat Mandy pergi ke kamar mandi dengan pakaian di lengannya, dia mulai melakukan push-up di lantai sebagai semacam pemanasan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mandy muncul dari kamar mandi. Dia mengenakan piyama beruang yang menggemaskan. Dan tetesan air seperti kristal di kulitnya terlihat jelas. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Harvey melompat dari lantai. Dia bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya saat dia menatap Mandy. Dia kemudian berkata tanpa sadar, "Sungguh menggemaskan." "Apa katamu?" Mandy bertanya dan menyika rambutnya hingga kering. "Tidak. Aku mengatakan bahwa piyamamu menggemaskan." Harvey bertele-tele dan menjilat istrinya. "Sayang, lalu di mana aku harus tidur malam ini? Dalam atau luar?" "Apa maksudmu di dalam atau di luar?" Mandy menunjuk ke salah satu sudut. "Malam ini, kamu tidur saja di lantai sana." Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Sepertinya Mandy telah menenangkan dirinya setelah dia pergi dan mandi. Jika ada kesempatan seperti itu di masa depan, dia tidak akan pernah mengizinkannya pergi dan mandi saat itu. Sambil menghela nafas, Harvey memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari kaki Mandy. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sejujurnya, saya menduga bahwa masalah yang terjadi pada pusat komersial kali ini entah bagaimana terkait dengan Zack beberapa waktu lalu." Harvey menelepon Tyson Woods. Tyson mencoba segala cara untuk menyelidiki kebenaran, tetapi dia tidak mendapat kabar. Bahkan Tyson tidak dapat memperoleh petunjuk yang berguna. Tetapi Zack Zimmer mengetahui kejadian itu secara mengejutkan. Itu memang celah yang cukup besar. Setelah memikirkannya, Harvey merasa sangat mungkin jika Zack yang mengatur masalahnya sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin dia mengetahui identitas si perencana secara kebetulan? Mungkin tidak. Meskipun dia cukup kesal dengan saya, jika proyek pusat komersial gagal, Zimmer perlu mengkompensasi sejumlah besar uang untuk pelanggaran kontrak. Ini dapat menyebabkan Zimmer langsung bangkrut. Oleh karena itu, masalah ini tidak membawa bermanfaat baginya. Orang seperti dia tidak bisa menjalani kehidupan yang miskin dan biasa-biasa saja. Mengapa dia melakukan hal seperti itu yang tidak hanya membebani dirinya, tetapi juga orang lain? Mendengar itu, Mandy berpikir sejenak dan berkata, Harvey tersenyum kecil. Dia kemudian berkata dengan ringan, "Tidak ada artinya jika kita berdebat tentang itu sekarang, kita harus bisa mengetahuinya besok." Pada saat yang sama, Zack bertemu dengan Covey Cat lagi. Covey menjadi sangat bersemangat setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi selama pertemuan keluarga Zimmer dan fakta bahwa Mandy akan menemuinya secara pribadi untuk bernegosiasi. 3 tahun lalu, ada banyak pria yang berusaha mendapatkan kasih sayang Mandy, bahkan sebelum dia menantunya sendiri. Ada banyak pria yang ingin dekat dengan kecantikan, tetapi mereka gagal dalam upaya mereka untuk melakukannya, termasuk kawanan. Tetapi pada saat itu, Covey bukan siapa-siapa. Dia hanya bisa iri. Dengan itu, di dalam, bagaimana dia bisa memiliki hak untuk berhubungan dengan Dewi di dalam hatinya? Tapi itu berbeda sekarang. Tidak hanya dia memiliki hak seperti itu, Dewinya tidak pernah disentuh oleh siapapun selama 3 tahun itu. Ketika dia memikirkan itu, dia tidak bisa menunggu hari berikutnya datang. "Baiklah, Tuan Zimmer, saya akan menyetujui Anda sebagai teman saya. Jika Anda mengalami masalah apapun di masa depan, datanglah langsung kepada saya.
Saya pasti akan membantu Anda menyelesaikannya. Tapi Anda harus membayarnya. Untuk itu, Cafe tertawa terbahak-bahak dan memberikan janjinya untuk Zack. Zack tampak jahat dan kejam. Para gangster biasanya hanya mengambil tindakan demi uang. Mereka tidak pernah peduli siapa yang lain. Tidak apa-apa jika dia memanfaatkan orang-orang seperti mereka sesekali. Jika dia selalu meminta bantuan dari mereka, dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri suatu hari nanti. Selain itu, dia berpikir bahwa Simmers akan menjadi miliknya suatu hari selama dia menyingkirkan Mandy. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan semua keluhan dan penghinaan yang dia alami karena proyek itu, Zack dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam pada saat itu. Jika dibiarkan begitu saja, rasanya tidak cukup memikirkan hal itu. Zack tersenyum dan berkata, "Saudara Chad, aku masih perlu mendiskusikan sesuatu denganmu." Tumpahkan. Setelah apa yang terjadi besok, aku ingin seluruh Niume tahu tentang kejadian itu. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang ini. Zack menyipitkan matanya dan berkata. Cafe sedikit terkejut. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Zack dengan itu. Pada saat itu, dia berkata dengan ringan, "Jadi, Anda ingin seluruh Niume mengetahui bahwa saya telah tidur dengan wanita bintang start itu. Setelah itu, reputasi Mandy akan hancur dan dia akan selamanya menjalani hidupnya dalam rasa malu. Apakah jadi?" Melihat ekspresi wajah serius di wajah Cafe, Zack diam-diam menelan ludah dan kemudian berkata, "Tentu saja, jika Anda tidak mau melakukannya, saya bisa memikirkan cara lain." Bab 206. Cafe Chad tertawa terbahak-bahak. Teman yang baik. Kamu benar-benar teman yang setia. Cafe mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Zack Zimmer sedikit. Ini memang hal yang baik. Aku sangat ingin publik tahu bahwa Dewi Niume tahun itu telah ditaklukkan olehku. Selain itu, aku ingin menantu laki-laki itu mengetahui satu hal. Seorang wanita yang gagal dia dekati tidak punya pilihan selain menyerah pada keinginanku. Kamu tidak perlu khawatir, selama reputasi Mandy hancur, dia hanya akan mau bersamaku. Jika tidak, bagaimana bisa membuatnya selalu menjadi milikku? Chover berkata dan tertawa jahat. Zack tersenyum. Jika itu masalahnya, aku akan melakukannya. Setelah besok, pasti akan ada banyak pria yang akan sangat iri padamu. Lagi pula, sepupuku ini pastilah Dewi Mutlak di Niumhi. Haruskah aku memanggilmu sebagai saudara iparku sekarang? Kalau begitu, aku akan mendoakanmu pernikahan yang bahagia dan kesenangan yang luar biasa. Mendengar bagaimana Zack memanggilnya, Chofi tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, dia tersenyum licik dan tanpa ampun. Dia mondar-mandir karena dia tidak bisa menunggu lagi. Dini hari berikutnya, Zack pergi ke Mandy. Kantor Zimmer. Aku sudah membuat janji dengan mereka, termasuk waktu dan tempat. Terlebih lagi, aku sudah menggunakan cukup banyak koneksi untuk menghubungi orang itu. Sebaiknya kamu tidak kedinginan pada menit terakhir dan menempatkanku di posisi yang sulit. Jika tidak akan dapat membantu Anda lain kali. Zack meletakkan tangannya di depan dadanya dan dia terlihat sangat sombong. Zack tampak kedinginan saat melihat Mandy yang saat itu mengenakan setelan profesional. Dia sangat ingin tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia telah berusaha keras untuk menekan emosinya. Lagi pula, dia berencana untuk merusak reputasi Mandy dan menendangnya keluar dari Zimmer. Dia perlu mengendalikan miliknya. Emosi. Mandy waspada terhadap Zack ketika dia tiba-tiba menjadi khawatir padanya. Selain itu, Harvey York memberitahunya malam sebelumnya bahwa masalah yang dihadapi sangat mungkin terkait dengan Zack. Saat itu, Mandy terlihat tenang karena takut dia akan bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Jadi dia berkata, "Jangan khawatir tentang itu, proyek pusat komersial adalah milik saya dan tidak ada yang bisa merebutnya dari saya. Saya pasti akan dapat menyelesaikan masalah itu. Jika Anda berpikir bahwa
Anda dapat mempermalukan saya dengan masalah seperti itu. Saya minta maaf untuk mengatakan bahwa Anda akan kecewa. Kecewa? Zack tampak lembut, tapi dia tidak bisa menghentikan seringai dinginnya. Lagi pula, ada banyak pertunjukan bagus yang menunggunya. Dia bahkan mulai membayangkan bagaimana Zimmer akan menyangkal Mandy setelah reputasinya hancur. Selain itu, dia bahkan membayangkan bagaimana publik di Miumi akan mengutuknya sebagai pelacur. Pada saat itu, dia pasti tidak akan dapat melanjutkan sebagai manajer proyek pusat komersial, bahkan jika dia ingin menjadi budak yang menyedihkan bagi para Zimmer. Para Zimmer mungkin bahkan tidak ingin mengganggunya. Adapun Harvey, yang adalah orang yang tidak berguna dan sampah yang tidak berharga, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar untuk seluruh Nyung-hee. Setelah menikah dengan istrinya selama 3 tahun, dia bahkan tidak bisa menyentuh jarinya. Pada akhirnya, istrinya menjadi milik Tovey. Aku ingin tahu, apakah sampah yang tidak berharga itu dapat menanggung penghinaan seperti itu? Tapi dia bisa menjadi menantu yang tinggal di rumah. Dia mungkin telah kehilangan harga diri dan martabatnya sejak lama. Mungkin, dia bahkan tidak akan merasakan apa-apa. Sungguh wanita yang menyedihkan. Zack berpura-pura baik dan kasihan padanya. Pada saat itu, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, "Jangan terlambat. Dia bukan pria yang sabar. Setelah hari ini, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengannya." Karena itu, Zack mengirim pesan teks ke Mandy dengan waktu dan tempat janji di dalamnya. Mandy tampak dingin dan menyendiri. Setelah Zack pergi, dia meneruskan pesan teks itu ke Harvey dengan cepat. Dia mungkin bahkan tidak mengerti alasan di baliknya, mengapa dia meminta Harvey untuk membantu menyelesaikan masalah itu secara tidak sadar. Apakah karena rasa aman? Atau karena fakta bahwa mereka sudah mulai saling percaya sekarang? Di kantor C. Elliott Enterprise, Harvey mengambil ponselnya dan melihatnya, dia menjadi bingung. Dari pesan yang dikirimkan Mandy kepadanya, hanya disebutkan waktu dan tempat. Mereka tidak merinci siapa yang akan ditemui Mandy. Selain itu, tempat pertemuannya juga cukup aneh karena venue yang dipilih adalah agritainment di pinggiran kota. Harvey kemudian menelepon Pison Words, memintanya untuk membuat pengaturan yang tepat. Baru kemudian, dia membalas pesan teks Mandy. Dia tidak peduli apakah akan ada makan malam dengan pengkhianatan yang terlibat malam itu. Dia pasti akan membuat yang lain menyesal melakukan hal seperti itu selama mereka berani menargetkan Mandy. Di Zimmers, Zack telah kembali ke kantornya sendiri ketika Sean Zimmer membuka pintu dan memasuki kantornya. Sean terlihat sangat marah. "Ayah, mengapa kamu datang?" Zack bertanya dengan bingung. Sean menatap putranya sendiri. Dia cukup bingung. Ini kesempatan yang langka dan bagus. Mengapa anak saya tidak memanfaatkannya dengan baik? Mengapa dia pergi dan membantu Mandy? Bukankah dia baru saja melakukan sesuatu yang membebani dirinya sendiri? Zack, katakan yang sebenarnya. Mengapa kamu membantu Mandy? Tidakkah kamu tahu bahwa dia akan menjadi ancaman terbesar bagimu untuk memenangkan Zimmer di masa depan? Sean duduk sendirian dan menatap Zack dengan serius. Mendengar itu, Zack tersenyum. Dia meregangkan tubuhnya sedikit dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia kemudian berkata dengan lembut, "Ayah, kamu selalu orang yang pintar. Mengapa kamu bingung tentang hal seperti ini? Apa maksudmu?" Sean mengernyit bingung. Bab 207. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membantu Mandy dengan tulus? Zack Zimmer berkata dengan sombong. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa itu jebakan? Sean Zimmer menjawab. Zack tidak perlu menyembunyikan apapun dari ayahnya sendiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Lagi pula, Andalah yang mengingatkan saya tentang hal itu. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sayalah yang memerintahkan orang-orang itu
untuk menemukan kesalahan pada Simmer dan membuat kekacauan. Sean mengerutkan kening dan menatap Zack. Dia kemudian berkata, "Jadi kamu memanfaatkan orang luar untuk menemukan kesalahan pada Mandy. Aku bisa mengerti itu, tapi bukankah kamu harus melangkah maju dan menyelamatkan hari ini? Mengapa kamu masih ingin membantu?" "Mandy, ayah, apa gunanya menabung?" Mandy masih memegang proyek pusat komersial di tangannya. Bagaimana itu bermanfaat bagi kita? Apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menghancurkan wanita itu sepenuhnya. Hanya dengan begitu, dia tidak menghadapi ancaman apapun ketika saya berkuasa di masa depan. Zack tampak sombong. Dia tidak bisa memberitahu yang lain tentang kejadian itu. Jadi dia tidak punya cara untuk membual tentang dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia bisa memberitahu ayahnya apa yang telah dia lakukan. Dia merasa sangat gembira. Setelah menghancurkan Mandy Zimmer, tidak hanya dia akan mendapatkan jabatan sebagai manajer proyek pusat komersial secara resmi. Tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan kekuatannya. Dengan cara itu, dia memang bisa mencapai banyak hal dalam satu pukulan. Saat itu, Zack merasa seperti reinkarnasi Einstein. "Trik macam apa yang kamu coba lakukan di sini? Jangan bertele-tele, ceritakan padaku dengan jelas." Sean menanyainya dengan cermat. Jika dia tidak tahu tentang detailnya, dia akan benar-benar khawatir. "Ayah, saya yakin Anda pernah mendengar tentang seseorang bernama Cafe Chat, bukan?" "Cafe Chat? Bukankah dia gangster di sini, di New-Mei?" "Ya, itu dia. Dia orang hebat yang saya pekerjakan kali ini. Awalnya, saya hanya ingin membuat kekacauan untuk proyek pusat komersial dan memaksa Mandy untuk melepaskan jabatan itu. Tapi kebetulan Cafe terpesona olehnya. Mandy dia ingin mendapatkan dia untuk dirinya sendiri. Jadi, selama Mandy pergi ke janji malam ini, dia tidak akan bisa lepas dari skema gelapnya. Lagi pula, aku sudah berjanji dengan Cafe. Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan malam ini, kami akan mengungkap seluruh insiden ke seluruh kota besok. Kami akan benar-benar merusak reputasi Mandy." Karena itu, Zack tampak dingin dan jahat. Pada saat itu, Sean cukup tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra kesayangannya akan begitu kejam dan tanpa ampun. Jika orang seperti Cafe mendapatkan Mandy untuk dirinya sendiri, dan jika seluruh insiden terungkap, itu pasti akan menjadi semacam berita bagus. 3 tahun lalu, Mandy mendapatkan suami yang tinggal di dalam dirinya. Insiden itu telah menciptakan kegemparan di seluruh New-Mei. 3 tahun kemudian, jika dia berselingkuh dengan Coffee, pasti akan ada kegemparan lagi di New-Mei. Tidak buruk. Ini sebenarnya rencana yang cukup bagus. Sean mengangguk kecil. Jika insiden itu benar-benar terjadi, itu pasti akan sangat memalukan bagi kami. Simmer senior Simmer pasti akan menolaknya dan menendangnya keluar dari Simmer karena emosinya. "Ayah, tidakkah menurutmu rencanaku cukup sempurna dan sempurna?" ucap Zaki dengan angkuh. Sean juga menegaskan itu, rencana tersebut memang cukup jahat dan kejam, dan tentunya akan menjadi pukulan yang fatal bagi Mandy. Tidak hanya dia akan dikeluarkan dari Simmers, dia akan menjadi bahan tertawaan di New-Mei sejak saat itu. Tapi setelah kejadian ini, apakah akan ada pengaruh buruk bagi Simmers? Sean memikirkannya sekarang. Tentu saja aku menyadarinya. Meskipun itu akan membawa pengaruh buruk bagi Simmers, itu adalah hal yang menyenangkan bagi kita berdua. Jika tidak, jika Mandy menang karena proyek pusat komersial, apa yang harus kita lakukan? Zack mencibir. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Pria yang berpikiran sempit bukanlah pria terhormat, dan pria yang tidak kejam dalam menangani musuhnya juga bukanlah pria sejati. Tidak ada alasan kita harus menyerah pada rencana kita. Aku hanya ingin lihat bagaimana keluarganya akan menanggung penghinaan yang mendalam besok. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita sejak saat itu dan seterusnya. Sean tersenyum tipis. Ngomong-ngomong, aku paling ingin melihat wajah Harvey.
Pria itu sangat arogan dan sombong baru-baru ini. Dia berpikir bahwa istrinya telah menang sekarang. Jadi menantu yang tinggal seperti dia juga bisa mendapatkan beberapa kekuatan dan pengaruh juga. Persetan dengan itu. Aku tidak hanya ingin dia kehilangan segalanya dalam satu malam. Aku ingin melihat bagaimana perasaannya ketika dia menyadari kebenaran yang kejam dan pahit. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaannya ketika dia istri Dewi yang gagal dia dekati setelah menikah dengannya selama 3 tahun, akhirnya akan bersama pria lain. San mencibir dan berkata, Zack, kamu adalah pria yang akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Bagaimana kamu bisa memiliki pandangan yang begitu jauh ke depan? Mengapa kamu harus merawat sampah yang tidak berharga seperti dia? Lagi pula, jadi bagaimana jika dia mengetahuinya? Akankah dia berani pergi dan berdebat dengan Tove? Ayah, pendapatmu terlalu tinggi tentang dia. Dia hanya ancaman yang tidak berharga. Dia mungkin menjadi sangat takut, sehingga dia kehilangan celananya. Hanya pria sejati yang mampu melakukan hal seperti membalas dendam. Tapi aku hanya seorang pengecut. Aku bahkan ragu apakah dia benar-benar seorang pria. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai seorang pria? Zack tertawa terbahak-bahak. Bab 208, sore itu. Harvey Youth mengendarai Porsche dan pergi menjemput Mandy Zimmer setelah bekerja seperti yang dia janjikan. Pada awalnya, dia tidak ingin menjaga profil tinggi seperti itu, tapi tentu saja mereka tidak bisa mengendarai sepeda motor untuk pergi ke acara seperti negosiasi. Setelah menjemput Mandy, Harvey melaju menuju agritainment yang terletak di pinggiran kota, mengikuti panduan sistem GPS. Mandy sedikit khawatir, pada saat itu, wajahnya yang indah tampak sedikit pucat. Dia kemudian berkata, Harvey, aku sudah memikirkannya dengan saksama hari ini. Apakah Anda pikir itu jebakan yang dibuat oleh Zack? Apakah akan terjadi sesuatu pada kita nanti? Harvey tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama aku di sana, tidak ada yang bisa menyakitimu, kecuali mereka harus membunuhku terlebih dahulu. Saat dia mengatakan hal-hal itu, matanya tampak agak membunuh, dia baik-baik saja tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya. Tetapi jika ada yang memperhatikan Mandy, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu. Mendengar itu dari Harvey dalam keadaan seperti itu, Mandy sedikit tersipu, sepertinya selama Harvey ada di sana, ketidakpastian itu akan hilang dan dihilangkan begitu saja. Mereka diam sepanjang perjalanan ke tujuan mereka. Segera, mereka mencapai pintu masuk agritainment. Ada 2 baris orang yang berdiri di pintu masuk pada saat itu, semuanya botak, dan mereka mengenakan t-shirt. Pada saat itu, tubuh mereka dipenuhi dengan tato jelek. Pada pandangan pertama, orang akan menyadari bahwa mereka bukan orang baik. Ketika mereka melihat Porsche, mereka memberi isyarat untuk Harvey, menunjukkan mereka untuk mengemudikan mobil ke halaman. Saudara Chad, dia ada di sini sekarang, di restoran. Seorang bawahan berlari sampai ke Tove Chad. Pada saat itu, Tove sedang menyesap sedikit anggur tonik. Ketika dia mendengar bahwa Mandy telah datang, matanya menjadi cerah. Dia kemudian meneguk semua anggur di gelas dan bertepuk tangan. Dia berkata, kakak iparmu telah datang, aku harus pergi dan menyambutnya secara pribadi. Bagaimanapun, kita akan menikmati malam pertama kita bersama hari ini. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Saudara Jack, ada seorang pria tepat di sampingnya, bawahannya mengingatkannya dengan hati-hati. Laki-laki? Bukankah aku sudah menyebutkan bahwa dia harus datang sendiri? Tove sedikit mengernyit, tapi segera dia tertawa dan berkata, mungkinkah itu karung sampah yang tidak berharga? Orang itu adalah aib besar bagi semua orang. Jika dia datang, kita akan melihat apakah dia benar-benar seorang pria atau tidak. Segera, baik Mandy dan Harvey telah dibawa ke restoran. Harvey kemudian menatap Mandy dengan penuh nafsu, memandanginya. Dia cukup puas dengan apa yang telah dia lihat. Dia telah jatuh cinta dengan putus asa padanya di tahun itu,
ketika dia meliriknya untuk pertama kali dari jauh. Tapi dia tidak pernah punya kesempatan, sekarang akhirnya dia beruntung, dan secara mengejutkan, dia disajikan kepadanya. Pada saat itu, Chow Fei sedikit menyesalinya, jika dia tahu sebelumnya, dia akan menghindari alkohol dan seks selama beberapa bulan. Lagi pula, jarang sekali dia mendapat kesempatan seperti itu. Malam romantis sangat berharga, dan dia benar-benar perlu menghargainya dengan baik. Setelah dia cukup melihat Mandy, dia berbalik untuk melihat Harvey. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Ini." Bab 209, dia suamiku. Harvey Mandy Zimmer berkata dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, hampir semua orang tertawa, terbahak-bahak, termasuk Harvey York. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Harvey memang cukup terkenal sebagai menantu yang tinggal yang tidak lain hanyalah sampah yang tidak berharga. Kekejiannya diketahui semua orang di seluruh Nyumhi. Chow Fei Chat mencibir, "Kamu memang tampak agak jelek seperti anjing. Selain itu, kamu juga terlihat seperti orang peliharaan. Mengapa kamu mengambil hal-hal terlalu keras dan menjadi menantu yang masih hidup? Bagaimana kamu bisa mempermalukan kami pria di seperti itu? B. Bintang Sturt, mungkinkah kamu seorang Kasim?" Kata Chow Fei dengan makna yang mendasarinya. "Saudara Chat, orang ini sangat menjijikkan, aku ingin menghajarnya juga. Izinkan aku takut kamu akan terlalu kuat dan membunuhnya hanya dengan pukulan. Aku jauh lebih lembut, membiarkan persetan dengan kelembutanmu. Dia bukan wanita. Kenapa kamu harus lembut padanya? Lebih baik biarkan aku menangani banci seperti ini." Melihat bawahannya menjadi gempar, Kofi melambaikan tangannya sedikit dan menghentikan mereka. "Cukup, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia hanya anak kecil? Dia cukup pemalu. Bagaimana jika kamu menakut-nakuti dia? Bagaimana jika dia mengompol? Itu akan terlalu menjijikkan dan jelek, baik?" Semua orang tertawa, terbahak-bahak. Terdengar lagi suara tawa. Mandy menggertakkan giginya dengan penuh semangat. Dia memelototi Kofi dan berkata, "Datang menemuimu untuk merundingkan beberapa bisnis denganmu, bukan untuk mendengarmu mempermalukan suamiku. Baiklah, kita akan membahas bisnis karena itu jauh lebih penting. Aku yakin kita juga perlu makan." Kofi kemudian duduk kembali di kursinya, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Harvey. Baginya, menantu yang tinggal seperti itu bahkan lebih rendah daripada seekor anjing. Harvey tidak pantas dihormati. Bagaimana kami harus menangani ini sehingga Anda tidak akan membuat masalah dan menemukan kesalahan dengan Zimmer lagi? Mandy menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menahan amarahnya dengan susah payah. Chow Fei tertawa pelan dan berkata, "Baik, Anda tahu bahwa untuk gangster seperti kami hanya mendambakan kekayaan. Selama ada uang, kami benar-benar dapat melakukan apa saja untuk siapapun. Kalian Zimmer telah memperoleh banyak kekuatan dan pengaruh kali ini. Tentu saja, Anda perlu berbagi uang sehingga semua orang dapat menghabiskannya bersama. Bayangkan saja Anda memberikan kekayaan. Apakah Anda mengerti maksud saya? Berapa banyak yang Anda inginkan?" Ekspresi wajah Mandy memburuk. Dia meminta uang darinya dengan cara yang sangat berani. Itu adalah memang sangat mengganggu. "Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya meminta setengahnya. Kamu memberi kami $25 juta selama kami mendapatkan uangnya. Kami tidak akan pernah membuat masalah lagi untuk Zimmers lagi. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa kami akan membantu Anda menyelesaikan masalah jika ada yang berani menemukan kesalahan Anda. Bagaimana dengan itu?" Kata Chow Fei pada saat itu. Dia tampak seperti dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bab 210, $25 juta. Ekspresi Mandy sedikit berubah, meskipun aset keluarga Zimmer lebih dari beberapa juta dolar. Jika mereka memiliki modal kerja sebanyak itu, mereka tidak akan begitu membutuhkan investasi York Enterprise. Apalagi York Enterprise Olilai membayar $7,6 juta
Pada tahap pertama, Coffee meminta $25 juta dalam keadaan seperti itu yang benar-benar menguras kantong mereka. Dia bahkan tidak ingin bernegosiasi dengan benar. Jika keluarga Simmer memiliki uang sebanyak itu untuk diberikan kepada Anda, kami tidak perlu mencari investasi eksternal, Tuan Chuck. Apa yang Anda inginkan? Langsung saja, kami tidak pernah menyinggung Anda, jadi mengapa Anda sengaja menargetkan kami? Mandy memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Jadi apa? Aku mengejarmu karena aku membawamu serius, mengerti? Mengapa aku harus memberi Anda alasan atau alasan? Siapa sih keluarga Simmer itu? Anda bahkan ingin saya menjelaskannya? Coffee mengerutkan kening dan menatap Mandy dengan sedih. Mandy menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lalu melanjutkan, Pak Chad, saya datang ke sini dengan niat yang tulus, jadi saya harap Anda juga melakukan hal yang sama. Ya, aku memang suka orang yang lugas. Coffee mengangguk pelan, karena kamu mengatakan bahwa kamu tulus, maka tunjukkan ketulusanmu. Ada kamar bagus di belakang yang ini, dan aku sudah menyiapkan air mandi untukmu. Saya pikir Anda akan menyukainya. Wajah Mandy langsung memucat. Dia tidak menyangka Coffee begitu tak tahu malu dan berani membuat permintaan konyol seperti itu. Dia tidak akan pernah setuju untuk. Pada saat itu, Harvey tiba-tiba maju selangkah. Dia berdiri di depan Mandy dengan protektif dan berkata, Coffee, kamu tidak bisa hanya menargetkan keluarga Simmer tanpa alasan apapun. Seseorang pasti telah menghasut ini, kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, seorang tiran lokal di Newbie, akan diperintah oleh orang lain. Siapa kamu? Apa hakmu untuk berbicara di depanku? Coffee bahkan tidak melihat Harvey. Aku katakan sekarang, jika kamu ingin menyelesaikan ini, istrimu harus melakukan apa yang aku katakan. Tidak berguna B bintang star. Apakah kamu masih berani berbicara? Begitu Coffee selesai, beberapa gangster di belakangnya melangkah maju, beberapa memegang pipa baja, seolah memberitahu Harvey bahwa dia akan cacat jika berani berbicara lagi. Mandy tidak pernah berharap Coffee menjadi tidak masuk akal ini dan berencana untuk melukai mereka ketika mereka tidak setuju dengannya. Dia tanpa sadar bersembunyi di balik Harvey. Hahaha, Dewiku, mengapa kamu bersembunyi di balik pengecut itu? Bisakah dia melindungimu? Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk atau tidak. Sentuh kamu, lagi pula, wanita harus memilih pria yang lebih kuat, bukan? Coffee bertanya dengan licik. Mandy memegang erat kemeja Harvey. Dia menyesal masuk. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sebelum ini, tapi dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Sekarang orang-orang di sini semua adalah bawahan Coffee, dan ini adalah pinggiran kota. Tidak ada yang akan mendengar mereka atau datang untuk menyelamatkan mereka. Jelas sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Coffee, jika kamu melepaskan kami, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Kata Mandy cepat, terlihat putus asa. Uang? Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Coffee tertawa keras. Mari kita begini, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku sejak kamu berjalan ke dalam ini dengan sukarela. Suka atau tidak, kamu hanya bisa tunduk pada takdirmu. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menolak. Lebih baik dinikmati saja. Bukan? Kakak ipar, lakukan saja seperti yang dikatakan kakak. Mulai sekarang, kamu dapat memiliki apapun yang kamu inginkan. Bukankah itu hebat? Kakak adalah pria sejati, dia sangat berbeda dari pengecut itu. Hei, kamu harus lebih menghormati adik iparmu. Coffee tersenyum dan menatap Mandy. Omong-omong, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kamu hidup seperti janda, bahkan setelah 3 tahun menikah. Coffee mencibir lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Berjalan ke Coffee, duduk di kursi tepat di seberangnya, dan mengangkat kakinya ke atas meja. Salah satu gangster segera bergegas ke depan dan berteriak, kamu hanya hidup
yang tidak berguna menantu laki-laki. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di depan kakak. Keluar. Dia siap meninju wajah Harvey segera setelah dia selesai berbicara. Bab 211, Harvey tersenyum dingin. Lalu mengambil botol bir di atas meja dan membenturkannya ke kepala gangster itu. Gangster itu tertegun dan jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri. Orang ini. Oh sial. Sepertinya B bintang stat ini adalah orang yang kejam. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sampah? Tidak perlu takut padanya. Dia mungkin mempelajarinya dari televisi, dia hanya beruntung. Semua bawahan Coffee mengutuk, tetapi tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju. Menurut mereka, menantu yang tinggal ini tidak berguna dan tidak akan berani melawan mereka. Ini sangat berbeda dari apa yang mereka dengar. Mandy juga tercengang. Meskipun Harvey telah mengalahkan Don di keluarga Zimmer sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Bagaimanapun, Don baru berolahraga selama beberapa tahun, namun gangster ini berbeda. Mereka semua telah berbaur dalam masyarakat triad dan semua mahir dalam keterampilan bertarung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey dapat dengan mudah melumpuhkan salah satu dari mereka. Mandy merasa tidak nyaman. Dia tidak pernah tahu bahwa suaminya yang tidak berguna memiliki sisi yang begitu kuat. Harvey, tahukah kamu bahwa ini adalah wilayahku? Kau menyakiti orang-orangku di wilayahku. Apakah kamu ingin mati? Harvey mengertakkan gigi dan menggeram. Dia sepertinya menganggap serius Harvey sekarang. Menantu yang masih hidup ini sebenarnya berani mengambil langkah pertama dalam situasi ini. Ini menunjukkan bahwa dia berani, tetapi Harvey hanya terkejut, bukan takut. Lagi pula, tidak peduli seberapa hebat keterampilan bertarungnya, bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang. Ditambah lagi, serangannya barusan mungkin hanya keberuntungan. Coffee, ayo buat kesepakatan. Ceritakan keseluruhan ceritanya, dan aku akan menyelamatkanmu kali ini. Bagaimana? Harvey bertanya dengan santai saat dia bermain dengan asbak di atas meja, bertingkah seolah orang yang barusan bertarung bukanlah dia. Hahaha. Coffee tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu bercanda? Membuat kesepakatan dengan saya untuk menyelamatkan saya? Kamu siapa? Apakah kamu masih bermimpi atau otakmu tidak berfungsi? Mungkin kamu harus melihat lagi. Harvey membuka ponselnya dan memutar video, lalu melemparkan ponsel itu ke depan Coffee. Coffee memandangnya dengan jijik, tetapi tidak bisa mengalihkan pandangannya. Begitu pandangannya jatuh ke layar, sudut mata kirinya berkedut terus-menerus. Dan ekspresinya berubah beberapa kali. Video itu menunjukkan Liam dipukuli. Video itu awalnya dikirim oleh Tyson ke Harvey untuk tujuan pelaporan, tetapi itu berguna sekarang. Coffee menelan ludah perlahan setelah video selesai. Dia kemudian mengangkat kepalanya, menatap Harvey dan bertanya, "Dari mana Anda mendapatkan video ini?" "Jika saya bilang, saya mengunduhnya dari internet, apakah Anda percaya?" Harvey mengangkat bahu dan tersenyum misterius. "Apakah kamu pikir kita bisa membuat kesepakatan sekarang? Kesepakatan macam apa?" Coffee bertanya dengan hati-hati. "Katakan, siapa yang menyuruhmu mengejar keluarga Zimmer, dan aku akan memberitahumu siapa yang mengambil video ini, bukankah itu adil?" Tanya Harvey ringan. Coffee mencemooh, "Apa gunanya mengetahui siapa yang merekam video itu? Kau akan tahu siapa yang membunuh Liam dan melindungi dirimu sendiri. Lihat, aku akan menyelamatkan hidupmu." Harvey sama sekali tidak gugup. Dia tersenyum sambil bermain dengan asbak. Ekspresi Coffee berubah. "Mengapa saya harus membuat kesepakatan dengan Anda? Jika saya menjatuhkan kalian berdua, Anda saya harus mengatakan apa yang saya ingin Anda katakan." "Ini tidak sama." Harvey menggelengkan kepalanya. "Bisakah kamu percaya apa yang aku katakan dalam situasi itu? Kamu adalah pria yang cerdas. Kamu harus tahu apa yang terbaik untukmu. Bukankah lebih baik mengungkapkan orang yang bisa dibuang itu sebagai ganti keselamatanmu?"
Bagaimana saya bisa percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Coffee bertanya dengan dingin. Aku tidak perlu membohongimu. Aku sama sekali tidak mendapat manfaat dari berbohong padamu. Bahkan jika kamu membiarkan kami pergi hari ini, tidak akan sulit bagimu untuk mengejar kami lagi besok, kan? Harvey mengangkat bahu. Coffee menatapnya dengan penuh perhati-hatian. Harvey tidak khawatir sama sekali. Dia berbalik dan tersenyum pada Mandy. Mandy meraih lengan baju Harvey dan berbisik, "Harvey, apa yang kau tunjukkan padanya? Kenapa dia begitu gugup?" "Bukan apa-apa, ini hanya video kecil dan itu penting banyak padanya," Harvey dengan santai menjelaskan. "Bagaimana kamu mendapatkan video itu?" Mandy tidak percaya. Bagaimana Harvey bisa memiliki sesuatu yang sangat berarti bagi Coffee? Bab 212. Temanku mengirimkannya kepadaku. Harvey menjelaskan dengan samar, lalu melanjutkan, "Pokoknya, kita bisa mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, lalu kita bisa pergi dengan selamat. Hal-hal lain tidak penting, oke?" Mandy menggertakkan giginya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun video itu membingungkannya, dia hanya ingin pergi karena dia takut dengan tempat ini. Ekspresi Coffee berubah. Dan dia berkata, "Setelah beberapa saat, saya bisa membuat kesepakatan dengan Anda, tetapi saya perlu mengkonfirmasi kebenaran masalah ini sebelum membiarkan Anda pergi." Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku tinggal, tetapi kamu harus membiarkan istriku pergi dulu. Aku akan memberitahumu setelah dia pulang dengan selamat." Coffee tampak tidak senang dan menatap Harvey tanpa berbicara. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Chad, saya tinggal di sini. Apakah Anda masih khawatir bahwa saya tidak akan memberitahu Anda? Selain itu, Anda bisa menunggu sampai Anda memastikan kebenarannya sebelum memberitahu saya siapa yang berada di balik layar. Biarkan istri saya pergi dulu agar saya bisa tenang. Kalau tidak, saya tidak bisa mempercayai Anda." Coffee terdiam, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Deal, kalau begitu, aku akan membiarkan kakak ipar pergi dulu." Meskipun Coffee telah dibutakan oleh pikiran jahat sebelumnya. Dan cara dia melakukan sesuatu agak ekstrem, dia sudah tenang sekarang. Baginya, berita Harvey lebih penting sekarang. Jika dia tidak menanganinya dengan hati-hati, dia mungkin akan berakhir seperti Liam. 100. Kekuasaan dan wanita. Dia tahu mana yang harus dia prioritaskan sekarang. "Minggir." Coffee melambai pada bawahannya dengan acuh. Bawahannya saling melempar, lalu dengan cepat memberi jalan dan membuka pintu. "Harvey, kamu?" Mandy tercengang. Kenapa dia membiarkan dia pergi setelah Harvey mengatakan sesuatu padanya? Apa yang akan Harvey lakukan jika dia pergi? "Pulang dulu. Jangan khawatir, aku akan segera kembali." Aman saat mengemudi, Harvey tersenyum dan berkata dengan lembut. Dia kemudian memberikan kunci mobil kepada Mandy. Mandy menggigit bibirnya dan menolak untuk pergi. "Jika kamu tinggal di sini, itu akan merepotkanku, bahkan jika aku ingin melarikan diri nanti. Ingat, telepon aku ketika kamu pulang. Percaya padaku, oke?" Ucap Harvey pelan. Mandy ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan lengan bajunya dan berbisik, "Tolong hati-hati, aku akan kembali dan mencari bantuan." "Jangan. Ingatlah untuk menelepon saya dan mendengarkan pengaturan saya," kata Harvey tegas. Mandy masuk ke Porsche dan pergi dengan cepat. Mandy meneleponnya sekitar setengah jam kemudian. Harvey menghela nafas lega ketika dia mengatakan bahwa dia telah tiba di rumah. Dia tahu bahwa urusan hari ini tidak akan seperti itu sederhana, tapi dia tidak pernah mengira Coffee akan menjadi orang yang main-main dengan mereka. Coffee berkata dengan tidak sabar setelah Harvey mengakhiri panggilan. "Aku membiarkan istrimu pergi sesuai kesepakatan. Katakan siapa yang menidurkan Liam." Meskipun Coffee tidak sabar, dia juga cukup gugup. Dia telah menanyakan hal ini melalui saluran khusus sebelumnya.
Dan meskipun situasinya cukup tegang di luar sana, dia yakin bahwa Liam terbunuh. Coffee hanya berpura-pura tenang saat ini. Karena kamu telah menentukan bahwa berita itu benar, apa yang kamu takutkan? Aku pasti akan memberitahumu, Harvey tersenyum. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol rekam. Bisakah Anda memberitahu saya, siapa yang meminta Anda untuk datang setelah keluarga Simner terlebih dahulu? Siapa itu? Apa alasan mereka, Harvey? Jangan main-main. Aku sudah memberimu cukup waktu. Ekspresi Coffee gelap. Aku akan memberimu waktu sebentar. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan memukulmu sampai kamu mengatakannya. Apa terburu-buru? Bukankah aku mengatakan bahwa aku akan memberitahumu? Harvey tersenyum dan kemudian dengan lembut bertepuk tangan. Suara langkah kaki langsung datang dari segala arah. Ratusan orang tiba dan daerah itu penuh sesak dalam sekejap. Meskipun Coffee memiliki lebih dari 20 bawahan, mereka masih tidak dapat dibandingkan dengan ratusan orang. Coffee tercengang. Dari mana orang-orang ini berasal? Apakah Agrittainment tidak ditutup hari ini? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Pada saat itu, Tyson perlahan keluar dari kerumunan. Ekspresi Coffee berubah ketika dia melihat wajah Tyson. Tyson Woods, apa artinya ini? Apakah ini semua orangmu? Coffee, ada apa denganmu? Beraninya kau memprovokasi dia? Tyson tersenyum kecil. Apa maksudmu? Coffee bingung, dia akan mengejar Zimmer karena Zack memintanya. Mungkinkah Zack dan Tyson bekerja sama untuk melawannya? Namun, Zack tidak akan mendapatkan apa-apa dari ini. Bab 213. Tyson berjalan ke Harvey dengan hormat. Membungkuk dan berkata, "Tuan, apa yang harus saya lakukan dengan orang ini?" Coffee menertawakan adegan itu. "Tyson, apa kamu gila? Apakah kamu memanggilnya menantu yang tinggal, Tuan? Kami berdua memiliki status yang sama di Niumi. Tidakkah kamu merasa malu? Tahukah kamu bahwa orang ini hanya orang yang tidak berguna?" Tyson hanya mendongak sedikit tanpa menurunkan tangannya, lalu mencibir. "Coffee, tidakkah kamu mengerti? Sepertinya kamu cukup bodoh." Coffee menyipitkan matanya, meskipun Tyson datang ke sini dengan banyak pria, apakah dia berani melakukan sesuatu? Jika dia melakukannya, dia akan melakukannya sejak lama. Mengapa menunggu sampai sekarang? Tyson Woods, Anda tidak menakut-nakuti saya. Saya memiliki seseorang yang mendukung saya, dan bukannya Anda tidak mengetahuinya? Jika sesuatu terjadi pada saya hari ini, Anda juga akan memiliki akhir yang buruk. Apakah Anda berani ikut campur dalam urusan saya? Coffee menggeram. Tyson tertawa dan tidak menjelaskan. Ada alasan mengapa dia tidak berani menyentuh Coffee di masa lalu. Bagaimanapun, Coffee memiliki pendukung yang kuat, dan jika dia menyakitinya, dia akan mendapat masalah serius. Namun, itu berbeda sekarang. Harvey membawanya untuk menyingkirkan Liam kemarin. Jadi seharusnya tidak ada masalah dalam menyingkirkan yang ini juga. Meskipun banyak orang berpikir bahwa Harvey hanyalah menantu yang tidak berguna, Tyson tahu bahwa Harvey memiliki banyak orang yang mendukungnya. Lebih-lebih lagi, dia telah menjalankan segalanya selama beberapa tahun. Siapa yang tahu berapa banyak kartu tersembunyi yang dia miliki? Tyson berhenti berbicara saat itu karena dia tahu dia tidak bisa berbicara di depan Harvey. Coffee senang melihat Tyson tetap diam. Dia pikir Tyson takut padanya. "Karena kamu tahu tentang latar belakangku. Cepatlah pergi dengan orang-orangmu. Apakah kamu ingin aku mengusirmu?" Sementara itu, Harvey tiba-tiba berdiri dan tersenyum. "Tuan Cat, tidakkah Anda ingin tahu siapa yang membunuh Liam?" Dia belum begitu cakap. Harvey berkata dengan tenang, "Yang membunuh Liam adalah aku. Aku. Kamu. Hahaha, kamu hanya sampah, dan sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu membunuh Liam." Coffee tertegun dan tidak bisa menahan tawa. Bawahannya saling memandang
dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, dia pasti sudah gila. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia membunuh Liam? Apakah dia tidak tahu siapa Liam? Bagaimana dia bisa berbohong tentang itu dengan santai? Bab 214, orang ini melakukan stand-up comedy. Kan? Dia sangat lucu. Dapat dengan mudah menjatuhkannya hanya dengan satu tendangan. Beraninya dia bertindak keras di depanku. Harvey terdiam. Tyson perlahan mengangkat kepalanya. Matanya dingin, dia bertanya dengan serius, "Tuan, apakah Anda membutuhkan saya?" Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, "Dia berani memukul istriku, jadi aku akan melakukannya sendiri. Kalau tidak, aku akan menjadi pria seperti apa?" Harvey berjalan menuju Coffey setelah dia selesai berbicara. Coffey tanpa sadar melangkah mundur dan kemudian mengutuk dengan marah. "Apa yang sedang Anda coba lakukan?" Beberapa bawahannya memegang pipa baja dan berdiri di depan Coffey, siap bertarung. Harvey terus berjalan. Bawahan Coffey berteriak dan bergerak untuk menyerangnya. Harvey dengan mudah menghindari pipa baja dan dia menggulung asbak di tangannya dengan santai. Menghancurkan, menghancurkan, menghancurkan. Mereka semua memegangi kepala mereka atau tangan mereka lemas. Orang-orang ini terlihat tinggi, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan Harvey sekarang, meskipun hanya sesaat. Coffey terkejut, tetapi hanya mencibir pada Harvey. Dia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Harvey kemungkinan besar benar. Dia pasti bisa membunuh Liam dengan skillnya. Coffey akan menampar siapapun yang berani mengatakan bahwa Harvey tidak berguna. Jika dia dianggap dengan keterampilan seperti ini, maka seluruh Niumi tidak berguna. Menghancurkan, menghancurkan. Beberapa bawahan lagi tersungkur ke tanah, meratap. Wajah Coffey memucat, dan dia melangkah mundur hingga menabrak dinding. Dia kemudian akhirnya berkata, "Harvey, dibandingkan dengan latar belakang saya, keluarga Zimmer praktis adalah anak berusia 3 tahun, saya pikir Anda lebih baik." Harvey melemparkan asbak ke wajah Coffey sebelum dia bisa selesai berbicara. Bab 215, Coffey menutupi wajahnya dan meratap dengan menyedihkan saat darah menyembur keluar dari hidungnya. Jika Zack melihat ini, dia akan menggigil karena dia juga dipukul oleh Harvey dengan asbak. Namun, dia tidak akan pernah berharap bahwa Harvey akan melemparkan asbak ke seseorang seperti Coffey. Dia sama sekali tidak peduli dengan latar belakangnya. Coffey sekarang bertanya-tanya, apakah orang di depannya benar-benar menantu yang membantu istrinya mencuci kakinya dan membantu ibunya. Menantunya mencuci toilet, seperti yang dikatakan rumor. Status menantu legendaris keluarga Zimmer itu lebih buruk daripada seekor anjing. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa yang berada di balik semua ini? Harvey menuntut dengan dingin, dia melemparkan asbak dan mencengkram tenggorokan Coffey dengan tangan kirinya. Wajah Coffey memucat. Tapi dia masih berkata dengan suara serak, "Harvey, kita punya aturan sendiri di lingkaran kita. Lebih baik kau bunuh aku sekarang, kalau tidak aku akan membuat seluruh keluarga Zimmer mati bersamamu besok." Kau sangat tidak masuk akal. Aku sudah memberitahumu siapa yang membunuh Liam, tapi kau tidak memberitahuku siapa dalang semua ini. Aku sedikit kecewa padamu. Harvey menggelengkan kepalanya dan melepaskan tenggorokan Coffey, pukul dia sampai dia mengatakannya. Tyson mengangguk dan membungkuk, lalu berjalan ke arah Coffey dan menendangnya. Dia melakukannya sendiri karena Harvey mengawasinya. Bawahan Coffey terkejut. Mereka semua menatapnya. Apakah menantu yang tinggal ini tidak berguna? Mengapa keterampilannya begitu baik? Bahkan Tyson, tiran lokal, bertingkah seperti anak kecil di depannya. Siapa yang menyebarkan desas-desus palsu itu? Itu bisa membuat seseorang terbunuh. Tyson Woods, aku akan mengingatmu. Kamu seharusnya tidak memprovokasi orang yang mendukung saya. Tyson Woods, apakah kamu tidak takut aku akan membalas dendam?
Buat mereka berhenti. Kamu masih punya waktu untuk berhenti. Cukup, berhenti memukulku. Aku akan mengatakannya. Coffee awalnya sangat keras kepala. Tapi tendangan Tyson semakin keras, itu sangat menyakitkan baginya, dan dia menyerah setelah beberapa menit. Tyson melangkah masuk dan berkata dengan dingin, "Coffee, jika Anda baru saja mengatakannya lebih awal, Anda tidak akan menderita seperti ini. Anda sedikit sombong, bukan?" Coffee menatap Tyson dengan penuh kebencian dan berkata, "Tyson Woods, apakah kamu tidak takut aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah ini?" Tyson mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata, "Kamu bisa datang dan menemukanku jika kamu mau, tetapi aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Katakan, kesabaranku menipis. Katakan siapa merencanakan semua ini. Ceritakan keseluruhan cerita tanpa meninggalkan satu kata pun. Jika kamu berani merahasiakan sesuatu dariku, aku akan membiarkan orang-orang di belakangmu mengambil mayatmu," kata Harvey dingin. Bab 216. Coffee bergidik tanpa sadar. Dia tidak takut pada Tyson, tetapi dia merasa bahwa dia tidak boleh menyinggung Harvey. Dia punya firasat bahwa Harvey 100 kali lebih menakutkan daripada Tyson. Dia gemetar sebentar sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Itu ide Zack. Dia memberiku $300.000 untuk melakukan ini." Zack. Itu dia. Harvey sangat pendiam, meskipun dia telah menduga bahwa Zack pasti ada hubungannya dengan masalah ini, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia adalah dalang di baliknya. Bocah kaya itu tidak pandai dalam hal apapun. Tetapi kadang-kadang, dia sangat pandai merencanakan. Harvey menyalakan ponselnya dan melemparkannya ke Coffee, lalu berkata dengan dingin, "Katakan dengan jelas dan jangan lewatkan satu kata pun." Coffee tanpa sadar menundukkan kepalanya karena dia tidak berani menatap langsung ke arah Harvey. Lagi pula, dialah yang berencana mengambil Mandy secara paksa. Jika Harvey tahu tentang itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Bahkan mungkin lebih buruk daripada mati dalam kematian yang menyiksa. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, terus pukul dia. Aku akan mengatakannya. Coffee tampak bingung dan berkata dengan cepat, "Zack ingin aku mengganggu pembangunan pusat komersial. Dia juga ingin aku tidur dengan Mandy dan mengeksposnya di Niumi. Jika itu masalahnya, Mandy akan dikeluarkan dari keluarga Simmer." Ekspresi Harvey menjadi sangat dingin sehingga orang-orang di ruangan itu hampir menggigil. Harvey tidak akan memperhatikan masalah sepele dari pusat komersial keluarga Simmer. Akan baik-baik saja membiarkan Zack pergi karena masalah itu telah diselesaikan. Namun, dia berusaha memanfaatkan Mandy. Itu adalah hukuman mati mutlak. Harvey tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Mandy. Kunci dia, mulai hari ini, tidak akan ada coffee chat di Niumi, kata Harvey acuh tak acuh dan berjalan keluar dari restoran. "Pak, saya telah melakukan semua yang Anda katakan. Tolong lepaskan saya, tolong." Coffee berteriak minta ampun, dia hampir berlutut di tanah. Harvey tidak menoleh. Hatinya penuh dengan niat membunuh saat itu. Tuan Coffee sangat ketakutan dan terus merendahkan diri. Sekarang, dia sepenuhnya percaya bahwa Liam dibunuh oleh menantu yang masih hidup di depannya. Tyson mengabaikannya begitu saja. Setelah bawahan Tyson menahan Coffee dan anak buahnya, dia mengirim Harvey pulang dengan mobilnya. Bab 217. Di rumah Simmer. Mandy gelisah-gelisah. Lilian mencibir dengan dingin, "Apa yang membuatmu begitu cemas? Dia hanya menantu yang tidak berguna, bahkan jika dia mati sekarang, tidak apa-apa selama dia memastikan keselamatanmu. Sebenarnya, itu lebih baik untuk dia mati. Anda tidak harus melalui proses perceraian itu. Ibu, jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa kembali hari ini." Mandy sangat ketakutan saat ini.
jika Harvey tidak menemukan cara untuk membiarkannya pergi. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Jadi apa? Meskipun dia menyelamatkanmu hari ini, masalah mengenai pusat komersial belum terselesaikan. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah utama, keselamatanmu hanya sementara. Lilian jahat, tapi tidak bodoh. Dia segera menunjukkan inti masalahnya. Zentia setuju dan berkata, "Kakak, jangan khawatir, saya pikir Harvey mengada-ada, dia takut kamu akan menceraikannya, jadi dia menemukan seseorang untuk bertindak hanya untuk membuatmu berterima kasih padanya. Kamu tidak boleh tertipu. Mungkin dia akan kembali sebentar lagi." Tepat ketika Zentia mengatakan itu, pintu didorong terbuka dan Harvey masuk tanpa cedera. Zentia mendengus dan berkata, "Sepertinya tebakanku benar. Lilian juga membenci Harvey." Dan sedikit mempercaya, apa yang dikatakan Zentia, mungkin tidak ada coffee cat sama sekali, semua itu bisa saja dibuat oleh Harvey. Menantu yang tinggal di sini benar-benar menjijikan. Mandy memelototi ibu dan adiknya. Kedua orang ini belum pernah mengalami apa yang terjadi pada Harvey dan dia sebelumnya, jadi mereka hanya menebak-nebak, namun dia secara pribadi mengalaminya dan mengerti bahwa Harvey telah membayar harga yang mahal untuknya. Melihat Harvey berjalan ke ruang tamu, dia bergegas ke arahnya dan menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak terluka, dia berbisik, "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah masalahnya sudah selesai?" "Saya baik-baik saja." Harvey tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu begitu peduli padaku." Mandy tersipu setelah mendengar itu, lalu bergumam pelan, "Aku hanya takut membuang-buang biaya pengobatan." Harvey tersenyum sayang, lalu berkata, "Baiklah, jangan membicarakan ini, masalah ini telah diselesaikan dan konstruksi dapat dimulai dengan lancar besok." "Hah? Sudah terpecahkan?" Mandy tidak percaya. Apakah semudah itu membujuk orang seperti Cafe? Mengapa Harvey mengatakan bahwa masalah ini diselesaikan dengan begitu mudah? Lilian mencibir dengan dingin, "Perseng Cynthia benar-benar pintar. Seseorang mengarang ini karena dia takut diusir. Harvey, kamu benar-benar luar biasa. Anda bahkan mengundang orang-orang dari masyarakat Triad untuk bertindak dengan Anda untuk mendapatkan kepercayaan kami. Pasti menghabiskan banyak uang, kan?" Harvey berkedip bingung dan bertanya, "Ibu, apa yang kamu bicarakan?" Lilian melanjutkan dengan kejam, "Harvey, apakah kamu begitu takut ditendang oleh kami? Kamu melakukan pekerjaan kotor seperti itu hanya untuk meyakinkan kami bahwa kamu tidak berguna. Kamu bahkan membiarkan orang mengganggu proyek istrimu dan memanfaatkannya untuk naik level. Kamu sangat tidak tahu malu." Harvey mengerutkan kening setelah mendengar ini. "Bu, jika kamu tidak punya bukti, jangan membuat asumsi liar. Orang luar akan berpikir bahwa aku benar-benar melakukan hal ini jika mereka mendengarnya." Zentia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika kamu tidak mengada-ada, maka kamu harus menjelaskannya. Bagaimana kamu kembali hidup-hidup setelah bertemu dengan Cafe? Kamu bahkan memecahkan masalah. Apakah kamu pikir kami tidak tahu siapa Cafe Chat? Bahkan di sekolah kita, banyak orang tahu tentang dia. Dia adalah seorang maestro di masyarakat Triad. Kamu, B bintang stot yang tidak berguna, tidak bisa membuktikan karakter seperti dia." Ekspresi Harvey berubah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah menyingkirkan Cafe. Bahkan jika dia mengatakannya, ibu mertuanya tidak akan mempercayainya. Mandy awalnya sangat mempercayai Harvey. Tetapi dia terkejut ketika dia melihat ekspresi Harvey. Dia kemudian berbisik, "Harvey, katakan padaku, apakah kamu yang berada di balik semua ini? Kata-kata yang diucapkan kepadaku, apakah kamu memberitahu Cafe apa yang harus mengatakan?" Mandy bergidik ketika memikirkannya. Jika Harvey adalah dalang di balik insiden ini, itu akan terlalu menakutkan. Harvey tampak tak berdaya dan berkata, "Sayang, kamu ada di sana barusan. Tahukah kamu?
Harvey hampir memerintahkan seseorang untuk memukuliku sampai mati. Bagaimana aku bisa menjadi dalang di balik semua ini? Itu orang lain. Siapa itu? Katakan siapa itu. Mandy menuntut, gemetar. Harvey berkata dengan sungguh-sungguh, Zack. Bab 218, sebelum Mandy Zimmer bisa mengatakan apa-apa. Lilian Yates menyela. Harvey Yard, bisakah kamu setidaknya masuk akal ketika kamu menyalahkan orang lain? Harvey Chad mengejar proyek keluarga kita. Apa yang akan diperoleh Zack Zimmer jika proyek itu gagal? Lilian mengejek Harvey. Tujuannya adalah untuk menendang Mandy keluar dari Zimmer. Jawab Harvey dengan cemberut. Lelucon yang luar biasa. Jika dia menyingkirkan Mandy, siapa yang akan menangani proyek itu? Zack tidak sebodoh itu. Mengapa dia melakukan itu pada sepupunya? Sudah berhenti menghasut. Kamu mungkin mengatur ini untuk menghindari perceraian. Kamu tercela. Aku bosan dengan omong kosongmu, tersesat. Lilian menolak untuk mempercayai apapun yang dikatakan Harvey dan bahkan mencoba menyalahkan Harvey atas apa yang terjadi. Zimmer tidak akan mentolerir seseorang dengan pikiran tercela seperti itu. Jadi pergilah. Aku masih bertanya-tanya, mengapa nenek Zimmer membawamu masuk? Zentia Zimmer bergabung untuk mempermalukan Harvey. Harvey menatap Mandy dalam-dalam dan menghela nafas saat dia tahu bahwa menjelaskan tidak akan ada gunanya pada saat itu. Sepertinya dia akan menabrak tempat Ivana Zafir lagi. Dia kemudian pergi dengan perasaan kecewa. Malamnya, Zack mondar-mandir sambil memegang ponselnya. Dia sangat bersemangat. Layarnya menunjukkan kontak chat. Dia akan mendapatkan setiap informasi dengan satu panggilan, tapi dia ragu-ragu. Bagaimana jika terjadi kesalahan? Bagaimana jika chat terlibat masalah? Zack khawatir. Setelah ragu-ragu selama sekitar 1 jam, dia akhirnya tidak bisa menahan godaan dan menelpon chat. Beberapa saat kemudian, panggilan itu tidak dijawab. Zack tercengang untuk beberapa saat. Sebelum dia memberikan tatapan licik dan licik saat dia berpikir bahwa orang seperti Jet tidak akan tidur sepagi itu, dia berasumsi bahwa Kate kemungkinan besar sedang melakukan bisnisnya pada saat itu. Setelah memikirkan itu, Zack menghela nafas lega. Zack, bagaimana situasinya? Sean Zimmer bertanya sambil berjalan mendekati Zack dengan piamannya. Dia juga khawatir, meskipun rencana Zack hampir sempurna, mereka akan mendapat masalah jika itu terungkap. Ayah, aku baru saja menelepon Chat, tapi tidak ada yang menjawab. Dia kemungkinan besar sedang melakukan sesuatu. Zack menjawab dengan senyuman. Sean menyeringai penuh arti setelah dia mendapatkan apa maksud Zack. Mandy wanita cantik. Kat sangat beruntung memilikinya. Sean menghela nafas. Sepertinya rencana kita berhasil dengan sempurna. Ayah, Mandy akan selesai setelah kakek mendengar tentang ini. Zack berseru dengan seringai licik karena dia tahu bahwa Simmons menganggap serius reputasi mereka akan memalukan untuk tidak menendangnya keluar dari keluarga. Kita ada pertemuan keluarga besok pagi. Cari waktu yang cocok untuk mengeksposnya, tidak perlu menahan diri perintah Sen. Zack mengangguk karena mimpinya akhirnya akan menjadi kenyataan. Dia tidak akan melihat Mandy dan Harvey lagi, dan proyek itu akhirnya akan menjadi miliknya. Mandy. Saya masih harus berterima kasih kepada Anda karena mendapatkan dana untuk proyek saya. Sekarang saatnya untuk mengembalikannya. Tolong jangan salahkan aku, salahkan dirimu karena pergi melawan saya. Kaulah yang membawa dirimu sendiri menuju kematianmu sendiri. Bukan tanggung jawab saya untuk disalahkan. Zack berbicara pada dirinya sendiri dengan tatapan licik dan jahat. Keesokan harinya, Zack tiba lebih awal di perusahaan. Dia menunggu yang lain di ruang konferensi. Dia tidak sabar untuk mengekspos Mandy di depan semua orang. Maka, dia juga menemukan orang lain untuk mendukungnya secara lisan. Setelah beberapa saat, semua orang datang satu persatu, kecuali Mandy. Di mana Mandy? Bukankah seharusnya dia melaporkan kemajuannya?
Senior Simmer bertanya dengan nada dingin karena dia tersinggung karena dia harus menunggu Mandy. Zack mencibir dan melakukan kontak mata dengan wanita lain. Kakek. Tidak aneh jika dia tidak datang hari ini, dia mungkin sedang bersenang-senang. Dengan beberapa pria acak, Queen Simmer berkata sambil menyeringai. Bab 219, berhenti bicara omong kosong. Kakak masih di sini, jaga ucapanmu. Jaga ucapanmu. Kerumunan kerabat yang setuju dengan rencana Zack Simmer mulai meninggikan suara mereka, membuatnya terdengar seperti sesuatu yang tidak boleh diekspos. Zack tahu sikap senior Simmer dengan sangat baik. Senior Simmer menganggap serius reputasi Simmer, dan karenanya dia dengan sengaja mengatur beberapa kerabat untuk mengangkat topik. Zack percaya diri karena dia berpikir bahwa Coffee Chat memang telah membangunkan Mandy Simmer di tempat tidurnya. Apa-apaan ini? Apa aku terlihat sedang bercanda? Queen Simmer menjawab dengan nada dingin dan wajah serius. Setelah mendengar bantahan Queen, bahkan mereka yang tidak menyadari rencana Zack terkejut. Jika dia tidak bercanda, apakah itu berarti itu benar? Mandy Simmer benar-benar berselingkuh? Sungguh memalukan. Queen, apa yang barusan kamu katakan? Senior Simmer bertanya dengan serius. Jika keluarga kelas 2 seperti Simmer ingin masuk ke kelas yang lebih tinggi, mereka akan membutuhkan uang dan kekuasaan serta citra yang baik. Keluarga Simmer tidak akan mentolerir aib seperti itu. Mereka akan mengusir Mandy jika dia benar-benar melakukan hal seperti ini terlepas dari kontribusinya terhadap keluarga. Kakek, aku bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal acak tanpa bukti. Kamu bisa bertanya pada Zack, apakah kamu tidak percaya padaku? Dia tahu lebih banyak daripada aku, Queen menjawab. Semua orang memandang Zack, karena itu masalah yang cukup serius. Zack, katakan saja, Senior Simmer memerintahkan dengan cemberut. Zack melirik Queen, karena dia belum berencana untuk melibatkan dirinya. Kakek, saya pikir lebih baik Anda bertanya pada Mandy ketika dia tiba, karena ini adalah urusan pribadinya, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Zack menyalahkan Mandy sambil gagap dengan sengaja. Tidak perlu menunggunya. Aku memintamu untuk berbicara. Kamu bisa keluar jika kamu menolak. Senior Simmer mengancam sambil memelototi Zack. Kakek, jika kamu bersikeras, tolong berjanjilah bahwa kamu tidak akan marah karena kamu memintaku untuk memberitahumu. Zack membuat tampilan khawatir sambil mencoba menciptakan citra dirinya yang berbakti dan patuh. Saya berjanji, Senior Simmer menjawab dengan ekspresi kesal. Melihat ekspresi Senior Simmer, Zack diam-diam mencibir. Kakek. Yang menyebabkan masalah adalah permen terkenal di Nyumhi bernama Coffee Chat. Dia tipe pria yang lebih suka negosiasi lunak. Aku mengatur pertemuan untuknya dan Mandy tadi malam. Tapi ku dengar Mandy belum pulang sejak kemarin. Zack mulai menjebak Mandy. Kerumunan tersentak karena mereka semua tahu bahwa Head adalah permen yang cukup kuat di Nyumhi. Tidak akan sulit untuk memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Mandy jika Mandy tinggal di sana semalaman. Kerumunan tercengang karena mereka mengira Mandy akan melakukan hal seperti ini. Zack, apakah kamu yakin itu benar? Ya, itu penting untuk citra kami. Anda tidak bisa hanya mengoceh tentang hal seperti ini. Upaya kita semua akan berakhir sia-sia jika apa yang dikatakan Zack benar. Kerumunan sudah diatur oleh Zack untuk membuat Senior Simmer berpikir bahwa Mandy telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Zack telah menunggu untuk menendang Mandy keluar. Itu menjadi alasan yang tepat pada saat itu. Zack, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Senior Simmer bertanya setelah dia menghela nafas. Bab 220. Kakek, meskipun aku tidak bisa memastikan apa yang terjadi kemarin, tapi benarkah Mandy tidak pulang tadi malam? Zack Simmer berkata sambil dengan sengaja membuat tampilan prihatin. Kakek, tidak peduli apa kebenarannya, sejak Mandy pergi untuk bernegosiasi untuk proyek kita, kurasa kita tidak harus menyalahkan
Zack terus menjebak Mandy Zimmer. Bam! Senior Zimmer melemparkan gelasnya ke lantai. Aku tidak peduli apakah ini tentang proyek kita atau tidak. Jika dia benar-benar mempermalukan keluarga kita, aku tidak akan memaafkannya. Senior Zimmer mengancam. Tolong jangan katakan itu kakek, bahkan jika dia melakukan sesuatu seperti itu, dia melakukannya untuk kita. Iya, kakek. Kita harus mencoba memahaminya. Karena dia sudah bermasalah dengan suami yang tidak berguna. Berbicara tentang Harvey York membuatku marah, sungguh memalukan hal-hal seperti ini terus terjadi, mungkin nasib buruk dibawa oleh sampah yang tidak berharga itu. Aku sudah mengatakannya bukan. Apa yang mungkin bisa dilakukan seorang wanita? Dia masih ingin menjadi manajer proyek perusahaan kita. Sungguh lelucon. Setidak berharganya suaminya, dia lebih tidak berharga darinya. Kita harus membiarkan Zack menangani ini, dia harapan sejati keluarga kita. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Sekarang, kita akan menjadi lelucon Yumhee. Kerumunan bergosip terlepas dari rencana Zack, karena mereka semua khawatir tentang konsekuensinya. Setelah mendengar komentar orang banyak, Senior Zimmer sudah terlihat gila. Pada saat itu, Mandy akhirnya masuk ke ruangan. Di mana kamu? Kenapa kamu sangat terlambat? Senior Zimmer memarahi karena marah. Kakak, aku sedang mengatur beberapa file untuk dikirim ke York setelah ini, itu sebabnya aku terlambat. Mandy menjawab dengan mata sedikit meras saat dia menangis tadi malam karena dia berpikir bahwa Harvey ada hubungannya dengan apa yang terjadi. Mengatur arsip atau menata pakaianmu. Kulihat matamu masih merah. Kemarin malam yang menyenangkan. Apa kau mandi? Kenapa baunya sangat menyengat? Twin Zimmer mengejek Mandy sambil memasang tampang jijik. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.